akan mengajak kita membuka dari Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 26. Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 26. Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 26. 26. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar di sini melihat kemahakuasaan Allah dan kemahakuatan Allah ya di dalam penciptaan ini secara khusus dan bagaimana itu bisa berimplikasi dalam kehidupan kita ya. Tema yang akan saya bawakan adalah pengaturan yang presisi. Saudara-saudara, apa maksudnya di situ? Pengaturan yang presisi. Nah, saya akan mengajak kita melihat ayat ini lebih dahulu. Yesaya 40 ini adalah suatu ucapan Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, menantang bangsa Israel untuk coba menilai Allah itu kalau dibandingkan dengan segala hal lain yang ada di sekeliling mereka yang mereka bisa jadikan andalan misalnya ya. Atau Allah dibandingkan dengan ilah-ilah yang lain, dibandingkan dengan patung, dengan emas ya yang kemudian dijadikan dewa-dewa berhala. Saudara, firman Tuhan mengatakan dengan siapa hendak kamu samakan aku? Karena orang-orang itu di zaman Yesaya tentu ada alternatif ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang bisa menjadi alternatif buat mereka. Tetapi Allah menantang, siapa yang ingin kamu samakan dengan aku? Allah yang mana? Allah Babilonia, Allahnya Mesir, Allahnya bangsa Kanaan, ilah yang mana yang kamu ingin samakan dengan aku? Atau hal apa yang ingin kamu samakan dengan aku? Nah, lalu Tuhan menantang untuk umat Tuhan itu menatap ke langit. Nah, ini menarik ya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Karena langit, saudara-saudara, dan segala unsur-unsur yang ada di langit itu bagi orang zaman dahulu, bahkan mungkin bagi sebagian orang zaman sekarang adalah sebuah bagian ciptaan yang kemudian diperilah atau diperdewa. Kita tahu ya bangsa-bangsa di sekitar Israel adalah orang-orang yang juga percaya bahwa kehidupan mereka itu diatur oleh pergerakan-pergerakan bintang. Dan bintang-bintang atau benda-benda langit tertentu itu memiliki kuasa atas kehidupan manusia. Nah, menghadapi tantangan kepercayaan-kepercayaan bangsa-bangsa sekitar, yang tentunya kita kenal sekarang dengan istilah astrologi, bukan astronomi ya. Kalau astronomi itu kan ilmiah ya. Kalau astrologi itu macam kayak zodiak, begitu-begitu ya. Nah, itu adalah kepercayaan yang sifatnya mistik, tahyul, dan sifatnya itu khayalan sebenarnya. Nah, saudara-saudara, dan Allah menantang, coba arahkan matamu ke langit dan lihat siapa yang menciptakan semua bintang itu. Sementara banyak bangsa-bangsa di sekitar Israel menjadikan bintang-bintang itu adalah berhala mereka, sesembahan mereka. Tuhan justru mengatakan siapa yang menciptakan semua bintang itu. Bukan berarti Tuhan bertanya karena Tuhan tidak tahu. Ini adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Pertanyaan yang harusnya membuat orang berefleksi. Pertanyaan yang harusnya membuat orang Israel sadar bahwa jawabannya ya adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan semua bintang itu. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan retoris. Ya, kayak macam kalau kita pulang ke rumah, kemudian mama kita melihat ada sepatu tiba-tiba nangkring di meja makan, kemudian mamamu tanya, ya, itu sepatu tempatnya di atas meja makan ya. Nah, ketika mamamu bertanya seperti itu kan bukan berarti mamamu kurang pendidikan kan. Ketika mamamu bertanya, itu sepatu lokasinya di meja makan ya. Itu sebetulnya sebuah sindiran ya. Dan kamu nggak perlu menjawab dengan mengatakan secara ilmiah, ya sebenarnya sih Mas, secara tata etika sih sebetulnya sepatu bukan di situ lokasinya. Nah, itu nggak perlu dijawab begitu, teman-teman. Yang mamamu nantikan adalah sebuah tindakan, sebuah respon, kesadaran, ya saya salah nih. Saya naruh sepatu di meja makan. Dan apa yang harus saya lakukan? Ya saya pindahkan. Karena sepatu lokasinya bukan di meja makan. Jadi itu pertanyaan retoris
yang membawa orang harusnya berefleksi, ada yang salah nih. Demikian juga ketika Tuhan bertanya, siapa yang menciptakan semua bintang itu? Bukan karena Tuhan nggak tahu siapa yang menciptakan bintang itu, karena dia yang menciptakan dan ingin orang yang mendengarkan kalimat ini refleksi, iya ya Tuhan yang menciptakan. Dan menariknya dikatakan, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Jadi bintang-bintang dan seluruh aspek-aspek di luar angkasa itu, elemen-elemennya itu adalah disebut sebagai tentara, ya. Jadi bintang-bintang, bulan, planet-planet itu digambarkan seperti tentara. Dan tentara itu mengisyaratkan ketaatan. Nah, bayangkan kalau Tuhan mengatakan dia yang menyuruh segenap tentara langit itu keluar, dia yang menyuruh segenap tentara langit itu keluar. Itu menunjukkan apa, saudara-saudara, bahwa Allah yang berkuasa untuk mengatur benda-benda langit itu. Allah yang berkuasa mengatur benda-benda penerang itu. Bukan manusia yang diatur oleh benda-benda itu, manusia harusnya tunduk pada Allah, karena Allah jauh lebih berkuasa daripada benda-benda itu. Nah, teman-teman, tapi seberapa banyak sih kita yang hari-hari ini masih lebih percaya dengan astrologi, zodiak saya Aries, hari ini Aries mendapatkan duit nomplok, ya, rezeki nomplok. Aku Sagittarius, menurut ramalan, aku sebentar lagi akan ketemu cowok ganteng. Nah, saudara, dan tanpa kita sadari, kita kemudian menyandarkan diri dan nasib kita kepada pergerakan bintang-bintang yang sebetulnya hanyalah tahyul belaka. Dan dikatakan, Tuhan itu memanggil nama mereka sekaliannya. Memanggil nama mereka sekaliannya. Nah, kita tidak usah tergelitik untuk kemudian terlalu jauh memikirkan apa sih nama yang Tuhan kasih ke planet Merkurius, itu namanya aslinya apa ya yang Tuhan kasih ya? Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus. Apa sih sebenarnya yang Tuhan nama yang Tuhan kasih? Nah, saudara, kita nggak perlu terlalu pusing untuk memikirkan apa sih yang nama yang Tuhan kasih. Karena apa? Karena maksud ucapan ini bukan untuk menjadi semacam teks sains ya. Kitab Yesaya ini bukan semacam teks sains yang kemudian kita harus lidiki. Apa sih nama dari planet Venus versi Allah, begitu kan? Nah, tetapi ketika Allah mengatakan sambil memanggil nama mereka sekalian, sambil menyebut nama mereka sekalian, sambil menamai mereka, itu maksudnya, itu sebetulnya ingin menunjukkan sebuah ekspresi budaya zaman dulu, bahkan sampai sekarang ya teman-teman ya. Menamai sesuatu atau menamai seseorang, itu menunjukkan kekuasaan kita atas seseorang. Paling sederhana misalnya, ayah dan ibu menamai kamu dengan namamu sekarang, ya. Itu menunjukkan bahwa ayah dan ibumu yang memberi nama kamu, ya, siapapun namamu saat ini, itu menunjukkan bahwa papa mamamu itu berotoritas atas kamu, karena dia yang menamai, ya. Papa mamamu berotoritas atas kamu. Sama seperti ketika Adam menamai binatang-binatang. Kalau kita baca di kitab Kejadian, Adam itu menamai binatang-binatang, ya. Itu artinya Adam berotoritas atas binatang-binatang. Dan Adam menyebut perempuan yang Tuhan jadikan itu Hawa, ya, menamai. Itu menunjukkan memang sampai batas tertentu ada otoritas pria atas perempuan, begitu ya. Nah, teman-teman, jadi aksi menamai, dan saya harap nanti kalau kalian punya anak juga kalian harus menamai anakmu sendiri ya. Minta pertimbangan kakek, nenek boleh lah ya, tapi pada akhirnya harus orang tua yang menurut saya untuk menyatakan siapa yang berotoritas, begitu. Engkaulah yang harus menamai anak-anakmu. Nah, teman-teman, dan Allah menamai bintang-bintang, Allah menyebut bintang-bintang itu, Allah memanggil keluar bintang-bintang itu dengan nama mereka, menunjukkan bahwa Allah berotoritas atas bintang-bintang itu, ya. Nah, teman-teman, jadi kita bisa melihat kalau teks Alkitab membahas soal bintang-bintang, langit, planet-planet, ini bukan menjadi sebuah teks ilmiah, teks sains begitu, tapi kita harus memandangnya dari perspektif budaya pada saat Alkitab ini ditulis. Dan dikatakan pula, satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Jadi ketika Allah memanggil bintang-bintang itu dengan nama mereka, menyuruh segenap tentara langit keluar, ya, bintang-bintang itu diciptakan, sesuatu pun tidak ada yang tak hadir, artinya nggak ada yang absen. Beda dengan raja-raja manusia ya, yang masih bisa ketika memanggil seseorang, bisa aja orang itu nggak datang begitu ya, menunjukkan pemberontakan. Tapi kalau dikatakan satu pun tiada yang tak hadir, itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang bisa melawan otoritas Tuhan. Ketika Allah menciptakan, pasti ada. Nah, saudara, sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Allah itu maha kuasa dan maha kuat. Nah, teman-teman, dari satu teks
ayat 26 ini saja kita bisa mengenal siapa itu Allah, ya. Di dalam ekspresi yang ia katakan berkenaan dengan otoritasnya atas alam semesta ini. Dan bumi ini, bola bumi ini hanyalah satu bagian kecil yang sangat kecil, yang bahkan kalau kita bandingkan dengan seluruh keberadaan angkasa raya ini, kita ini benar-benar ya debu yang hampir tidak terlihat, begitu ya. Nah, teman-teman, dan Allah menguasai semuanya. Nah, dan kita bisa bayangkan ya, kalau memang Allah menguasai semuanya, betapa hebatnya kepedulian Allah, betapa hebat kepedulian Allah kepada kita, sehingga ia mau memperhatikan kita yang sebetulnya seperti debu, bagikan debu di lautan pasir pantai. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Jadi ada sebuah paralel ya antara pasir di pantai dengan bintang di langit. Nah, kita bisa bayangkan kalau bumi itu begitu kecilnya bagikan satu butir pasir di hamparan pasir pantai, dan manusia yang ada di dalam bumi itu jauh lebih kecil lagi, tapi toh Allah tetap mempedulikan kita. Betapa luar biasanya kekuasaan Allah, tetapi juga perhatiannya kepada kita. Nah, teman-teman, tetapi hari ini yang mau saya ajak kita renungkan adalah firman Allah itu memang berbicara lewat kitab suci ini ya, Alkitab, betapa Allah itu berkuasa dan sangat memperhatikan kita. Sampai-sampai dalam kasih dan perhatiannya, dalam kemurahan hatinya, dia mengutus putranya yang tunggal, Juru Selamat manusia, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita dan bangkit untuk membenarkan kita. Itu semua kita dapat dari kitab suci. Nah, tapi kita ingat, saya pernah khotbah juga bahwa Allah itu menciptakan dua kitab, ya, satu kitab suci, satu kitab alam. Nah, kitab suci dan kitab alam, dua-duanya adalah ciptaan Tuhan, wahyu umum dan wahyu khusus. Memang kita hanya bisa memperoleh berita keselamatan itu dari wahyu khusus, ya, dari Alkitab, kitab suci. Tetapi melalui wahyu umum kita tahu bahwa Allah itu ada, dan Allah itu luar biasa, maha besar, maha agung, maha segala-galanya. Itu lewat wahyu umum, lewat kitab alam. Jadi kitab alam dan kitab suci sama-sama berasal dari Tuhan, sehingga kalau dia sama-sama berasal dari Tuhan, harusnya tidak mungkin berkontradiksi. Kan Tuhannya sama, sumbernya sama. Jadi kalau berasal dari Tuhan, berarti kitab alam maupun kitab suci harusnya tidak berkontradiksi. Karena berasal dari pikiran yang sama, dari ide yang sama, dari firman yang sama. Nah, saudara, dan kenyataannya, akhirnya ketika orang mulai belajar kitab alam, ya, tentang alam semesta dan segala kekayaannya, di dalam natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa, membawa manusia untuk selalu memberontak kepada Allah, minimal di kalangan akademis ya, orang-orang yang pintar-pintar dan para cendekia itu mulai berpandangan bahwa alam semesta ini bersifat kekal. Ya, alam semesta ini bersifat kekal karena itu tidak mungkin ada pencipta. Karena alam semesta ini kekal, dari dulu ada sampai selama-lamanya ada. Jadi peran pencipta itu disingkirkan. Nah, sampai kemudian Albert Einstein ya dengan penemuannya membongkar konsep itu, dan Albert Einstein sendiri merasa tidak nyaman ketika dia menemukan itu, bahwa alam semesta itu tidak kekal. Alam semesta itu ada permulaannya. Dan muncullah penemuan berikutnya, salah satunya tentu yang kita sangat kenal sekarang adalah teori Big Bang gitu ya. Bagaimana alam semesta itu muncul, meledak ya dari ketiadaan menjadi ada. Nah, saudara, dan di komunitas sains ya terjadi pergolakan karena akhirnya bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti sains dari kitab alam semakin menunjukkan bahwa ada pribadi atau setidaknya terbuka kemungkinan ya untuk adanya satu sosok pribadi, entah siapa begitu ya, satu pribadi yang cerdas, yang intelijen yang menciptakan alam ini. Nah, salah satunya adalah satu prinsip yang muncul ya, selain prinsip-prinsip lain ya, selain misalnya prinsip termodinamika, tapi ada juga misalnya salah satunya prinsip antropi ya. Nah, saudara, bagaimana alam semesta dengan segala unsur-unsurnya begitu rumit ini, saudara, ternyata kok mampu menopang kehidupan manusia begitu. Nah, saudara, dan itu yang kita
kemudian kenal dengan prinsip antropi. Ya, bagaimana semua unsur-unsur dari alam semesta ini saling bergantung, interdependensi, tetapi memiliki ketepatan yang luar biasa, tersusun sedemikian rupa, sangat tepat dan cocok untuk manusia itu akhirnya hidup begitu. Nah, saudara, dan prinsip antropi ini berkembang dalam dunia akademis. Orang-orang yang ingin melawan keberadaan Tuhan tentunya berjuang terus-menerus bagaimana caranya agar jangan lewat teori atau prinsip atau hukum antropi ini kemudian orang menyimpulkan bahwa ada satu pribadi yang namanya Tuhan. Mereka menciptakan berbagai spekulasi, dan salah satunya adalah yang sedang marak muncul di film-film. Misalnya kalau kita nonton film Avenger, kita nonton film yang baru akan muncul nih, Spider-Man, ya, di mana kemudian nanti akan muncul namanya konsep multiverse, ya, alam semesta yang multi, ya. Kalau kita kan universe, kita mengenal universe, satu alam semesta yang satu begitu ya. Tapi nanti di film-film yang beredar terkini ya, itu akan muncul konsep multiverse, dan di film Avenger itu udah muncul tuh ya, konsep multiverse. Jadi ada dimensi atau ada bumi versi lain di luar bumi yang kita hidupi ini begitu ya. Jadi ada kemungkinan alam semesta lain yang paralel dengan alam semesta yang kita ada sekarang. Nah, itu sebenarnya ide-ide contoh multiverse seperti itu, ide-ide yang berusaha untuk menjaga agar prinsip antropi dalam dunia akademis itu jangan kemudian disimpulkan bahwa ada pencipta. Jadi orang-orang yang tidak bertuhan itu berusaha kemudian menonjolkan keberadaan multiverse begitu ya, dan menolak konsep universe ya, bahwa Allah tuh menciptakan satu dunia yang sangat rumit gitu ya, tapi dalam kerumitannya tuh entah bagaimana kok bisa menopang kehidupan manusia sedemikian idealnya. Nah, dalam kerumitan ini kok ada manusia bisa hidup di tengah-tengah bumi yang seperti itu. Nah, saudara ya, prinsip antropi sendiri kan artinya antropi itu dari kata antropos ya, bahasa Yunani, artinya manusia. Jadi berkenaan dengan manusia lah, bagaimana manusia bisa eksis dalam keberadaannya, bagaimana manusia bisa eksis dalam keberadaannya di tengah-tengah alam semesta yang begitu rumit ini. Nah, saudara, kalian bisa coba cari di Google ya, kalian googling tentang prinsip antropi ini. Nah, contohnya beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Contoh mengenai kadar oksigen saja. Saya sangat takjub ketika membaca satu buku, dan kalian bisa dapat di internet sebetulnya ya. Contoh, di bumi ini, kadar oksigen dalam atmosfer itu berjumlah sekitar 21%. Ya, saya nggak tahu cara mengukurnya gimana, karena saya bukan saintis ya. Itulah ukuran yang memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Kadar 21%. Jika kadar oksigen 25%, maka api akan muncul, karena api kan hidup karena ada oksigen ya, dengan sendirinya. Nah, tapi kalau kadar oksigen hanya 15%, artinya kurang dari 21%, manusia akan kehabisan nafas, karena manusia butuh oksigen. Nah, bagaimana Tuhan bisa merancang, dan itu ditunjukkan di dalam hukum antropi atau prinsip antropi, keberadaan semesta, keberadaan ciptaan, di mana kadar oksigen itu harus 21%. Nah, seolah-olah ada kecerdasan tertentu yang orang tidak mengerti yang menjaga sehingga bumi ini tetap ada dalam kondisinya seperti itu. Selalu oksigennya kadarnya 21%. Misalnya juga terkait dengan atmosfer, transparansi atmosfer. Tuhan menciptakan atmosfer yang sedemikian rupa sehingga atmosfer itu bersifat transparan ya. Dan kalau atmosfer yang transparan itu tingkat transparansinya kurang dari yang seharusnya, alias kurang transparan, ya, jadi agak gelap begitu ya, maka tidak ada radiasi matahari yang cukup untuk mencapai permukaan bumi. Dan tentunya bumi kehidupan banyak akan mati, ya, karena mataharinya nggak cukup. Tapi kalau atmosfer bumi terlalu transparan, maka kita akan habis-habisan terkena radiasi matahari yang berlebihan. Dan muncullah berbagai penyakit, kanker, segala macam, dan bla 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 itu ya. Nah, saudara, dan komposisi yang tepat dari atmosfer itu mengandung nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan ozon, yaitu membentuk sedemikian rupa atmosfer kita tuh begitu ideal untuk dihidupi. Kenapa bisa begitu? Ya, orang-orang yang melawan Tuhan mengatakan itu kebetulan. Ya, itu kebetulan aja begitu, terjadi begitu, itu kebetulan aja, saudara ya. Tapi bagi orang-orang yang bertuhan,
orang akan berpikir, kok bisa di tengah-tengah kerumitan ini kok ada rancangan yang seperti itu, begitu presisinya. Kemudian misalnya soal interaksi gravitasional antara bulan dan bumi. Jika tingkat gravitasi antara bulan dan bumi, daya tariknya bulan dan bumi itu terlalu besar dari yang sekarang, maka kita bisa bayangkan efek pasang surut air laut seperti apa, tingkat atmosfer gejolaknya seperti apa, dan juga akan mempengaruhi periode rotasi bumi, dan itu akan sangat fatal sekali. Nah, jika ya tingkat interaksi daya tarik antara bulan dan bumi itu kurang dari yang sekarang, nah itu akan menyebabkan perubahan orbit, perubahan ya lingkar edar bumi, dan menyebabkan ketidakseimbangan iklim dan kehidupan tidak mungkin ada di muka bumi. Jadi jarak antara bulan dan bumi dengan gravitasinya sedemikian rupa, kok bisa? Nah, bagi orang-orang yang tidak bertuhan mengatakan itu kebetulan, proses alam kebetulan aja begitu. Nah, bagi orang-orang Kristen yang percaya Tuhan, masa nggak ada yang ngatur begitu dengan tingkat presisi yang seperti itu. Nah, saudara, kemudian misalnya tentang kadar karbon dioksida. Jika kadar CO2 lebih tinggi dari yang sekarang, akan terjadi efek rumah kaca, ya, dan kita semua akan terbakar. Tapi jika kadar CO2 lebih rendah, tanaman tidak akan mampu berfotosintesis dan kita semua akan kehabisan nafas. Dan itu saya alami ketika saya buat aquascape, ya saudara ya. Ketika saya buat aquascape, ya, saya pikir ikan-ikan tuh butuh oksigen. Saya perbanyak itu aliran oksigen dan terjadi apa? Tanamannya mati. Ya, saudara ya. Tapi kemudian kalau misalnya oksigennya saya cabut sama sekali, tanpa ada tanaman sama sekali, ikan juga bisa mati karena tanaman itu menghasilkan oksigen. Nah, jadi perlu ada pengaturan yang luar biasa, artinya perlu ada intelijensi, perlu ada kecerdasan yang mengatur itu semua. Dan orang mengatakan itu kebetulan aja terjadi, ya. Alam ini tercipta dengan kadar karbon dioksida seperti ini, itu kebetulan aja terjadi. Kenyataannya saya kalau mau membiarkan kebetulan saja terjadi, apakah saya bisa menciptakan aquascape yang bagus? Nah, saudara, keberadaan aquascape di rumah saya menunjukkan bahwa ini ada yang merancang. Saudara, kemudian gravitasi. Gravitasi yang menarik kita ke bumi, ya, kekuatannya itu kita perlu ingat bahwa sedemikian rupa Tuhan ciptakan itu sehingga kalau tidak rinci, saudara ya, maka itu bisa menimbulkan bencana karena saya pernah nonton satu film ya, ketika gravitasinya itu begitu besar, saudara ya, waktu tokoh film itu keluar dari pesawat ya, karena gravitasinya terlalu besar, apa yang terjadi saudara? Langsung badannya gepeng kayak kertas, gitu, gepeng kayak kertas, dan tiba-tiba saja begitu ya, karena tingkat gravitasi yang luar biasa begitu besar. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat alam yang presisi, rancangan yang amat rinci, diciptakan sedemikian rupa. Nah, saudara, jika gaya sentrifugal dari pergerakan planet-planet, ya, gaya planet-planet muter begini ya, secara presisi tidak dipertahankan ketepatannya, maka itu akan mempengaruhi keseimbangan gaya gravitasi dan tidak ada benda yang dapat mengorbit mengelilingi matahari. Ya, karena gravitasinya kacau ya. Tapi kok bisa dengan presisi tepat semuanya mengitari matahari, setidaknya di tata surya kita. Dan jika alam semesta memuai 1 miliar lebih lambat dari yang seharusnya, Anda perlu tahu bahwa alam semesta kita itu memuai. Nah, memuai begitu ya, itu berarti ada awalnya. Maka proses pemuaian itu akan satu titik itu berhenti. Alam semesta itu satu titik akan berhenti memuai. Nah, kita nyebutnya kiamat, kalau dalam bahasa agama itu nyebutnya kiamat gitu ya. Nah, saudara, dan alam semesta akan hancur ya sebelum bintang baru sempat terbentuk. Kalau proses pemuaiannya berlangsung lebih cepat, ya, maka nggak akan ada galaksi terbentuk. Nah, tapi mengapa pemuaian itu terjadi begitu presisi? Dan Tuhan tuh mengatur sedemikian rupa, menopang agar manusia tetap bisa hidup meskipun alam semesta terus memuai. Tidak terlalu cepat memuainya, tidak terlalu lambat juga, tapi sesuai ketepatan waktunya, ya, sampai nanti akhirnya Tuhan Yesus datang, begitu ya. Jika level uap air di atmosfer lebih besar dari yang sekarang, efek rumah kaca yang sedang berlangsung akan menyebabkan temperatur meningkat terlalu tinggi dan menyebabkan manusia tidak dapat bertahan hidup. Jika level uap air di atmosfer lebih rendah, efek rumah kaca yang tidak mencukupi akan membuat bumi terlalu dingin untuk ditinggali manusia. Nah, yang menarik adalah berikutnya, saudara. Saya baru tahu juga nih. Planet Jupiter. Planet Jupiter berada di orbitnya yang sekarang, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus,
Jupiter, Saturnus, Uranus begitu ya. Nah, saudara, planet Jupiter kan lebih besar dari kita ya. Kalau seandainya planet Jupiter tidak berada di orbitnya yang sekarang ya, nggak tahu di mana gitu ya, maka yang terjadi bumi akan dibombardir benda-benda langit dengan gampangnya. Nah, ternyata planet Jupiter itu berfungsi kayak vacuum cleaner. Teman-teman tahu vacuum cleaner ya? Vacuum cleaner itu kalau kita bersihin lantai, debu-debu di sekitar itu kan ketarik, kesedot ya. Nah, ternyata planet Jupiter itu Tuhan ciptakan dengan rotasi dan tempat yang di situ ya, fungsinya adalah untuk menjadi semacam vacuum cleaner, sehingga setiap benda-benda langit yang akan menerjang bumi itu akan kesedot sama dia. Karena dia planetnya lebih besar juga ya, dengan gravitasi yang juga mungkin lebih besar, jadi dia bisa menyedot benda-benda langit untuk tidak menghujam bumi ya, dengan bebas begitu. Nah, bayangkan ya, Tuhan meletakkan vacuum cleaner raksasa di atas angkasa kita, di atas bumi kita, yang membuat kita tuh bisa dengan nyaman hidup seperti sekarang ini ya, tidak serta-merta dihantam oleh asteroid dan komet yang besar-besar begitu ya, karena sudah kehisap dulu oleh vacuum cleaner raksasa itu yang bernama planet Jupiter. Nah, saudara, jika rotasi bumi memakan waktu yang lebih lama dari 24 jam, perbedaan suhu akan menjadi amat besar antara siang dan malam. Jadi ekstrim. Jika rotasinya lebih singkat, kecepatan angin di atmosfer akan terlalu tinggi. Bayangkan saudara ya, kalau bumi berputar pada sumbunya itu lebih singkat, anginnya itu akan cepat sekali gitu ya, sampai ketarik rambut kita, jadi botak ya. Nah saudara, sudut kemiringan bumi 23 derajat adalah ukuran yang sudah pas. Jika lebih miring sedikit saja, maka temperatur permukaan bumi akan terlalu ekstrim. Bayangkan saudara ya, sampai miringnya bumi itu Tuhan yang atur ya. Dan yang terakhir nih ya, jika ada lebih banyak aktivitas seismik, akan lebih banyak kehidupan yang lenyap. Kalau terlalu banyak gempa bumi, baik tektonik maupun vulkanik karena gunung meletus gitu ya, kalau terlalu banyak, maka kehidupan akan lenyap. Tapi kalau terlalu sedikit, ya, kalau aktivitas seismik terlalu sedikit, baik tektonik maupun vulkanik terlalu sedikit, maka zat gizi yang ada di dasar laut dan sungai akan meluap, tidak akan kembali ke daratan melalui peningkatan tektonik. Ya, bahkan gempa bumi pun diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Saudara, jadi kita melihat akhirnya kalau orang mau jujur, kitab alam itu menunjukkan kepada kita, misalnya melalui hukum antropi tadi, bahwa ternyata alam semesta ini tidak mungkin ada dengan kebetulan dengan segala presisinya. Ya, kebetulan hadir dengan segala presisinya. Kalau kita berjalan-jalan di sebuah hutan, tiba-tiba menemukan sebuah jam tangan yang berfungsi baik dan berdetak dengan begitu presisi ya, berdetak dengan baiknya, ada hiasan emasnya apa, begitu indah sekali. Hanya orang bodoh yang mengatakan jam tangan itu terjadi secara kebetulan di hutan itu ya. Tapi kalau kita mau jujur ya, sebetulnya akhirnya banyak para sains yang melawan Tuhan itu ya tidak bisa melawan realita atau fakta yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan sekalipun, dan akhirnya mereka memberikan sebuah asumsi-asumsi tentang multiverse lah, apalah, bahkan didorong lewat film-film untuk meracuni pikiran kita, meskipun kita sudah mengerti ya, kita anggap aja itu hiburan begitu ya. Nah, saudara, dan juga didorong lewat buku-buku ilmu pengetahuan, lewat buku-buku sekolah dan guru-guru yang tidak kritis, akhirnya yang mengajarkan begitu saja tanpa memberikan pandangan alternatifnya dari perspektif Kristen. Dan akhirnya apa, saudara? Anak-anak kita dan generasi di bawah kita tuh merasa semakin nggak percaya diri. Anda yang kuliah di kampus ketemu orang-orang yang ateis dan merasa nggak percaya diri. Iya ya, orang Kristen nih kok kayaknya ketinggalan zaman kuno. Orang Kristen kayaknya kok anti ilmu pengetahuan. Padahal kalau kita mau belajar dan mau jujur, justru orang-orang ateis yang melawan Tuhan, orang-orang ateis yang menganggap Tuhan itu tidak ada dan menolak aspek-aspek keilahian di dalam ciptaan, itu justru orang-orang yang seringkali lebih tidak jujur dari kita. Karena apa? Karena hukum termodinamika, hukum antropi, bahkan hukum yang ditemukan oleh Einstein, semua bisa mengajar dan menunjukkan kepada adanya satu perancang yang cerdas dan yang kemudian orang beragama menyebut sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Nah, saudara ya, jadi tujuan saya di sini ingin mengajak kepada kita untuk belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sangat besar,
dan kemahakuasaannya, kebesarannya itu nyata dalam ciptaan. Dan saya mendorong teman-teman muda sekalian jangan menjadi minder di hadapan kaum intelektual, di hadapan kaum-kaum cerdik pandai, karena sebetulnya alam semesta ini menyaksikan tentang Tuhan begitu luar biasa. Presisi yang dihadirkannya. Mereka akan berargumen segala macam. Nah, saudara, saya sangat menganjurkan teman-teman membaca satu buku ya, Terbitan Saat. Terbitannya ditulis oleh Norman L. Geisler dan Frank Turek ya. Buku itu cukup tebal. Judulnya I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist ya. Jadi saya tidak punya cukup iman untuk menjadi seorang ateis. Karena ternyata orang ateis ketika mencoba untuk menggolkan satu asumsi-asumsi ilmiah tertentu, menurut mereka ilmiah, sebetulnya itu adalah asumsi yang menuntut iman juga. Jadi orang-orang ateis, contoh penganut evolusi makro misalnya ya, mereka nggak bisa membuktikan dan seperti asal-usul makhluk hidup itu seperti apa kan nggak ada yang pernah tahu. Ya, kita pun yang percaya Tuhan juga nggak pernah lihat kan bahwa dulu manusia terbuat dari makhluk bersel satu kan nggak ada yang pernah tahu. Padahal kan salah satu batu uji sesuatu itu bernilai ilmiah kalau bernilai eksperimental gitu, bisa diuji dengan eksperimen. Nah, sekarang siapa yang bisa menguji dengan eksperimen, dengan pengalamannya bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati misalnya. Lalu muncul makhluk hidup secara kebetulan. Lalu karena seleksi alam akhirnya mengalami perubahan-perubahan. Siapa yang pernah melihat dengan kepala mata sendiri ada kuda jadi jerapah? Nah, ada monyet jadi manusia. Siapa yang punya pengalaman dengan mata kepala sendiri, dengan eksperimentalnya, dengan pengalaman eksperimennya, melihat itu. Bahkan kaum evolusional pun nggak pernah melihat. Ya, artinya apa? Mereka pun berasumsi. Dan asumsi itu menuntut iman. Nah, jadi orang-orang ateis, penganut evolusi makro, kaum saintis yang katanya ilmiah, itu semua sebenarnya berlandaskan iman juga. Karena mereka sendiri nggak bisa buktikan kok. Begitu ya. Dulu waktu kecil kita diajarin sebuah pelajaran. Waktu TK kita diajarin bahwa tidak mungkin katak itu berubah menjadi pangeran. Kan ada ceritanya tuh ya, ada pangeran berasal dari apa? Ada seorang pangeran yang berasal dari katak karena disihir akhirnya dari katak berubah jadi pangeran begitu kan. Nah, teman-teman, dulu waktu TK kita diajarin tidak benar itu, katak berubah jadi pangeran. Tetapi waktu kuliah kita diajarin dengan teori evolusi bahwa seorang pangeran berasal dari katak, begitu kan? Nah, saudara, itu kan sesuatu yang apa ya? Konyol begitu. Nah, tapi teman-teman, kita perlu belajar di sini sebagai seorang anak muda Kristen, jangan pernah minder lagi karena kitab alam pun sebenarnya bersaksi bahwa Allah itu benar, bahwa apa yang diciptakan itu adalah berasal dari Dia dan Dia itu ada. Nah, Anda perlu cari search buku itu dan coba beli, coba baca, jadikan bahan diskusi. Kalau Anda guru sains misalnya, jadikan itu bahan pembelajaran, memberikan sebuah pemahaman alternatif yang justru sebenarnya benar gitu ya dari perspektif iman Kristen. Nah, itu saja sih dorongan saya buat teman-teman, ingat Allah itu Maha Kuasa dan kemahakuasaan itu nyata lewat ciptaan, secara khusus kasihnya, perhatiannya luar biasa bagi kita yang orang berdosa ini. Dia masih perhatikan di tengah-tengah alam semesta yang begitu rumit dan kompleks ini, kok Allah masih memperhatikan kita ya, memperhatikan kita secara umum dengan menyediakan vacuum cleaner raksasa di atas kita yang namanya planet Jupiter, dan memperhatikan kita secara khusus lewat mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus mati dan bangkit untuk keselamatan kita.